Oke, kita mulai. Permainan sosmed di Indonesia itu udah bener-bener berubah. Lupakan deh soal jadi viral, sekarang kita ngomonginnya valuasi. Jadi, buat kalian para konten creator dan UMKM, ini bukan lagi soal seberapa populer, tapi seberapa profitable. Nah, ini dia panduan praktisnya gimana cara ngubah perhatian jadi pemasukan di tahun 2026 nanti. Langsung aja ke intinya ya. Era metrik-metrik gak penting kayak likes, followers, views itu udah mati, udah lewat masanya. Kalau Anda emang serius mau bangun bisnis atau brand sebagai kreator, satu-satunya bahasa yang penting sekarang tuh ya hasil finansial. ROAS alias Return on Ad Spend. Gampangnya, berapa duit yang balik dari setiap rupiah yang Anda keluarin buat iklan. Udah, itu aja. Titik. Yang lain, lupakan. Nah, ini nih angka yang harusnya bikin Anda susah tidur malam-malam. 20%. Rata-rata, seginilah jumlah budget iklan yang kebuang sia-sia cuma gara-gara materi kreatifnya nggak efektif. Coba bayangin deh, setiap Anda keluarin duit 1 juta rupiah, 200 ribunya itu langsung hilang. Lenyap gitu aja. Tapi tenang, tenang. Kita bakal beresin masalah ini mulai dari sekarang juga. Oke, kita bedah dari fondasinya dulu ya, dari paling atas funnel. Pertanyaannya kan, gimana caranya audiens bisa nemuin kita? Nah, di tahun 2026 nanti, ada dua pilar utama yang jadi penentunya. Yang pertama, itu AI. Dan yang kedua, cara audiens kita nyari sesuatu sekarang. Soal AI, ini banyak yang salah paham nih. Guna terbesarnya buat kita, para kreator dan UMKM, itu sebenarnya bukan buat bikin konten secara ajaib, bukan. Tapi buat efisiensi budget. Anggap aja AI itu kayak co-pilot pinter yang ngebantuin kita buat pre-test materi kreatif. Biar apa? Biar setiap rupiah yang kita keluarin itu kerjanya maksimal, nggak ada yang sia-sia. Nah, ini nih bagian teknisnya. Dengerin baik-baik ya. Gini caranya. 1. Pakai AI buat bikin katakanlah 10 variasi hook video atau visual iklan. 2. Jalanin iklan mikro buat semua variasi itu. Budgetnya kecil aja, misalnya 50.000 per iklan selama 24 jam. Terus yang ketiga, lihat datanya. Mana yang jelek? Matiin. Sisain 2 yang paling bagus. Nah, 2 pemenang inilah yang kita gas pakai budget penuh. Boom! Dengan cara ini, Anda baru aja nyelamatin 20% budget yang tadi kita omongin. Simple banget kan? Tapi hasilnya luar biasa. Oke, pilar kedua, pencarian. Lupakan deh cara-cara lama. Dulu kalau kita ngomongin SEO, pasti otaknya langsung ke Google. Sekarang udah beda cerita, terutama buat Gen Z. Mesin pencari utama mereka ya media sosial. Mereka udah nggak ngetik rekomendasi kafe di Jakarta di Google. Mereka ngetiknya di mana? Ya di kolom pencarian TikTok atau Instagram. Ini perubahan fundamental. Dan ini bukan cuma omongan. Ada datanya. Data dari Adobe nunjukin kalau 40% Gen Z itu lebih milih pakai TikTok atau Instagram daripada Google buat nyari produk atau tutorial. Jadi intinya apa? Gini, kalau konten Anda nggak dioptimalkan buat pencarian di sosmed, nggak ada kata kunci di caption, di teks video, bahkan di omongan Anda, ya udah, simpelnya, bagi target audiens Anda itu nggak ada. Nggak kelihatan, invisible. Oke, jadi audiens udah nemuin kita nih. Terus apa? Nah, sekarang saatnya kita bangun jangkauan dan yang lebih penting, otoritas. Ini kita udah masuk ke bagian tengah funnel, di mana tugas kita adalah mubah yang tadinya cuma nemu jadi percaya. Strateginya, kita pakai strategi konten ganda. Ini wajib hukumnya. Video pendek yang durasi idealnya antara 21 sampai 34 detik itu ibarat jala kita. Fungsinya buat discovery, buat menjangkau orang sebanyak-banyaknya. Tapi jala aja kan nggak cukup. Buat ngebangun substansi, buat bikin orang benar-benar yakin dan akhirnya beli, nah itu kita butuh konten panjang, misalnya di YouTube. Jadi ingat ya, video pendek itu buat menjaring, video panjang buat meyakinkan. Dan tujuan akhir dari semua konten ini bukan lagi cuma sekedar ngejar follower banyak-banyakan. Bukan. Tujuannya adalah ngebangun yang namanya niche authority. Artinya, Anda harus jadi ahli yang paling dipercaya di satu topik yang spesifik. Kenapa? Karena disitulah nilai jual Anda yang sebenarnya. Nah, ini nyambung banget sama poin sebelumnya. Dengerin ya, brand-brand besar itu lagi geser budget mereka loh. Mereka udah nggak cuma nyari mega influencer doang. Justru yang lagi diincar sekarang itu kreator nano yang followersnya 1-10 ribu dan mikro yang 10-100 ribu. Kenapa? Karena kreator-kreator ini punya niche authority. Audiensnya lebih nempel, lebih otentik. Dan yang paling penting buat brand, tingkat konversinya jauh lebih tinggi. Oke, kita rekap bentar. Audiens udah datang, kepercayaan udah mulai kebangun. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting, garis finish.
Gimana caranya semua usaha ini kita ubah jadi profit beneran? Kalau cuma ada satu hal yang bisa Anda ingat dari semua omongan saya, tolong ingat yang ini. Please, hentikan obsesi sama vanity metrics. Udah, cukup. Mulai hari ini, yang perlu Anda pantau dan laporin itu cuma metrik bisnis, CPA, alias cost per akuisisi, dan ROAS, Return on Ad Spend. Ini adalah bahasa yang dipakai sama brand-brand serius. Dan ini yang bakal ngebedain Anda sebagai amatir dan profesional. Kenapa sih ngotot banget ngomongin ini? Karena peluangnya gede banget, gila-gilaan. Pasar social commerce global itu diprediksi bakal nyentuh angka 2,9 triliun dolar AS di tahun 2026. Ini bukan lagi tren pinggiran, ini udah jadi gelombang ekonomi raksasa. Dan Anda harus ada di atas gelombang itu, bukan kegulung. Poin kuncinya tuh ini, media sosial itu udah berevolusi. Dulu, sosmed itu fungsinya kayak etalase toko, cuma buat majang produk. Sekarang, sosmed itu udah jadi kasirnya. Jadi, manfaatin semua fitur checkout langsung di aplikasi, kayak TikTok Shop atau Instagram Shopping. Jangan bikin ribet, bikin proses orang mau beli itu segampang mungkin, langsung di dalam platform. Nggak usah pindah-pindah lagi. Nah, ini khusus banget buat teman-teman kreator dan UMKM di Indonesia. Ada satu langkah tambahan yang super penting. Pemerintah kita lagi nyiapin sensus ekonomi 2026 sama aturan pajak digital. Jangan nunggu nanti-nanti, saran saya mulai dari sekarang rapihin bisnis Anda. Bikin pencatatan keuangan yang simple aja. Ini bukan cuma bikin Anda kelihatan jauh lebih profesional di mata brand besar, tapi juga bikin Anda siap pas aturannya udah jalan. Oke, udah banyak banget yang kita bahas ya, mulai dari fondasi pakai AI sampai ngerapihin administrasi bisnis. Sekarang, ayo kita rangkum semuanya jadi satu playbook yang praktis dan bisa langsung Anda pakai. Oke, siapin HP Anda. Ini slide paling penting dari semuanya. Mendingan di screenshot sekarang juga. Ini dia playbook perang Anda buat tahun 2026. 1. Pakai AI buat pretest kreatif. Stop buang-buang duit. 2. Optimalkan semua konten buat pencarian di sosmed. 3. Pakai strategi konten ganda, pendek buat jaring, panjang buat yakin. 4. Bangun niche authority, jadi ahlinya. 5. Fokus cuma ke metrik duit, ROAS, dan CPA. 6. Jadikan sosmed Anda kasir, bukan etalase. Dan terakhir 7. Rapihin bisnis Anda dari sekarang. Udah? Screenshot ya. Jadi, penutupnya pertanyaan ini aja deh. Pertarungan di tahun 2026 itu nggak akan dimenangin sama yang paling populer, tapi sama yang paling efisien dan paling profitable. Pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu nggak sih serius di sosmed, tapi gimana caranya? Apakah funnel yang Anda punya sekarang udah dirancang buat menang, atau Anda cuma bakal jadi korban seleksi alam digital? Pilihannya ada di tangan Anda. Kalau video ini bermanfaat dan memberi insight baru, jangan lupa like. Share juga ke teman yang ingin upgrade dirinya. Dan klik subscribe agar kita bisa terus tumbuh bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.